Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan pemberian remisi pasca putusan MA. Kita akan berbincang dengan Kepala Humas Ditjenpas Rika Aprianti. Selamat malam Mbak Rika. Masih mute kayaknya, belum kedengaran suaranya. Ya, selamat malam Mas. Ya, oke. Nah, ini sudah diputus oleh MA. Sudah terima putusannya? Sementara ini belum. Ya, kami sampai saat ini masih menjadikan PP 99 menjadi dasar hukum dalam memberikan hak bersyarat yaitu hak remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sampai saat ini. Oke. Ya. Sebelum PP ini dicabut, sebetulnya pemberian remisi itu alurnya seperti apa? Iya. Remisi, nah kami sampaikan lagi bahwa remisi ini kan dilindungi oleh undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf I tentang pemberian remisi kepada seluruh narapidana. Sekali lagi bahwa remisi ini adalah hak bersyarat, artinya harus ada syarat-syarat tertentu agar narapidana ini mendapat remisi. Tidak semua, artinya yang memenuhi persyaratan. Yang paling utama adalah berkelakuan baik, tentunya ini bagian dari proses pembinaan kita. Perlu kami ingatkan kembali bahwa tujuan pemidanaan ini adalah reintegrasi sosial. Itu artinya dengan konsep pemasyarakatan adalah kami mempersiapkan narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan beberapa tahun. Artinya kami sampaikan bahwa penghukuman itu sudah dilakukan oleh pengadilan ya, berapa tahun pun yang diputuskan atau apapun yang diputuskan oleh pengadilan itu adalah menjadi perintah, menjadi amanah buat kami untuk dilaksanakan. Nah, yang kami lakukan adalah bukan penghukuman kembali di lapas ya, karena kita memang adalah pembinaan, mempersiapkan yang bersangkutan untuk kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan yang paling utama adalah menyadari. Nah, ada dalam proses pembinaan itu adalah adanya remisi. Remisi adalah bagian dari reward. Nah, kenapa kami bilang hak bersyarat? Untuk mendapatkan remisi yang bersangkutan harus berkelakuan baik ya, tidak tersangkut dalam pelanggaran atau masuk register F. Khusus kepada tindak pidana korupsi berdasarkan PP 99 memang seperti kita ketahui adanya syarat tambahan ya. Yang pertama mendapatkan surat keterangan dari penegak hukum untuk membantu mengungkap kasus, terus juga sudah membayar denda. Nah, itu beberapa syarat. Artinya semuanya memang harus melalui itu. Jadi apabila tidak memenuhi persyaratan itu, warga binaan manapun ya kita tidak bisa memberikan remisi. Apalagi sekarang ini kan sudah berapa tahun ini remisi ini sudah kita lakukan melalui sistem database pemasyarakatan. Artinya yang memenuhi persyaratan itu sudah langsung terkirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan warga binaan pun bisa melihat secara langsung dengan self service dan juga melalui SDP ya untuk mengetahui hak-haknya. Gitu. Ada ketentuan bahwa menjalani sepertiga masa hukuman. Kalau itu durasinya bisa diukur oleh siapapun. Tapi kemudian berkelakuan baik. Yang menentukan berkelakuan baik ini apakah hanya monopoli Ditjenpas atau siapa? Di sini kan ada UPT pemasyarakatan, ada lapas, rutan, dan balai pemasyarakatan ya, yang menilai mulai dari yang bersangkutan masuk sampai nanti melalui tahap-tahap pembinaan ya. Tahap pertama dari Mapenaling dan lain-lain. Kita ada program pembinaan kemandirian, kepribadian. Yang bersangkutan wajib aktif mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah memang tidak boleh ada apa namanya, di sana sudah ada namanya wali pemasyarakatan, ada petugas pembinaan, petugas pengamanan pun berperan dalam menilai perilaku dari warga binaan kami. Kita ada namanya sistem penilaian pembinaan narapidana. Di situ skornya jelas seperti apa ya. Jadi semuanya insya Allah itu memang sudah memang transparan bahwa yang bersangkutan memang berhak. Ada transparansi berarti ya. Banyak yang khawatir kemudian ketika PP ini dilonggarkan maka banyak koruptor yang akan mendapatkan remisi. Bagaimana karena ini menjadi wewenangnya Ditjenpas, bagaimana kemudian Ditjenpas menjaga keadilan publik terkait pemberian remisi nantinya? Ya, tadi seperti disampaikan Prof. Denny kan memang untuk
adil itu kan memang akan sangat sulit, tapi Relatif, kami berusaha menjalankan sesuai dengan koridor. Artinya ada SOP yang harus kami jalankan, ya kan? Ada SOP yang harus dijalankan, semuanya sudah berdasarkan aturan. Kalau menyampaikan tentang proses pemasyarakatan, itu ada 3 pilar yang dibutuhkan. Yang pertama, warga binaan sendiri. Kedua, petugas. Yang ketiga, masyarakat. Nah, di sini ada kontrol masyarakat. Apabila ada penyimpangan, kami sangat terbuka kok. Kami sangat terbuka untuk menerima adanya aduan, adanya komplain, adanya ketidaksesuaian. Artinya tapi tetap lagi, bisa diukur oleh masyarakat terhadap pemberian remisi itu. Baik. Rika Aprianti, Humas Dijenpas. Terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Kekerasan bersenjata menghantui Aceh, mulai dari penembakan pos polisi, anggota TNI, hingga perampokan toko. Kami kembali saat lagi.